Teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Nuria Prastomegawati di channel YouTube saya yang membahas mengenai saham. Oke teman-teman sekalian, kali ini saya akan membahas mengenai saham lagi, yaitu saham PT Merdeka Copper Gold Tbk. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai saham PT Merdeka Copper Gold Tbk ini yang sedang marak diperbincangkan dikarenakan harga saham yang cukup tinggi di tahun ini. Sebelumnya saya ingin melanjutkan pembahasannya, saya ingin melakukan disclaimer terlebih dahulu, yaitu pada disclaimer kali ini, segala informasi yang kami sampaikan dalam video ini hanya bersifat analisa berdasarkan opini kami, keuntungan dan kerugian murni tanggung jawab masing-masing. Jadi tolong disesuaikan dengan profit, resikonya, dan dianalisa kembali. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, saya mohon bantuannya untuk dapat memberikan like, subscribe, serta komennya, sehingga bisa memacu saya untuk terus semangat membuat video yang terbaru. Dan jangan lupa tetap tonton video ini hingga habis. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasannya, yaitu mengenai saham di PT Merdeka Copper Gold Tbk. PT Merdeka Copper Gold Tbk adalah perusahaan induk yang anak perusahaannya bergerak pada dalam kegiatan yang bergerak di bidang tambang, yaitu eksploitasi emas, perak, dan mineral. Terkait dengan layanan pertambangannya, anak-anak perusahaan tersebut terdiri dari PT Bumi Suksesindo, yaitu BSI, PT Damai Suksesindo atau DSI, dan PT Batubara Tambang Raya BTR, serta PT Batua Karisma Permai atau BKP, dan PT Merdeka Mining Service atau MMS, dan dipegang juga oleh PT Pani Bersama Tambang, yaitu PBT. Dan pada kesempatan kali ini, saya sebelum membahas lebih jauh mengenai PT Merdeka Copper Gold Tbk ini, perusahaan tersebut berdiri tahun 2016, yang masih belum lama berdirinya. Dan pada tahun 2016 tersebut, perusahaan tersebut tuh belum dapat menghasilkan profit atau laba pada laporan keuangannya, dikarenakan pada perusahaan tersebut pada tahun 2014 dan 2015 masih melakukan cost-nya, yaitu dapat melakukan pembiayaan infrastruktur, perizinan, dan pada tahun 2017 perusahaan tersebut akhirnya mendapatkan laba dikarenakan perusahaan tersebut sudah mulai memproduksi emas dan tambangnya. Sehingga nanti kita akan dapat bahas mengenai fundamental pada laporan keuangannya yang akan kita bahas di slide berikutnya. Namun di sini aset utama perusahaan adalah yaitu di daerah Jawa Timur, yaitu di nama perusahaan utamanya yaitu Tambang Tujuh Bukit, yang disebut sebagai proyek HIP Lodge Tujuh Bukit, tambang water, emas paning, yang dalam pengembangannya dan deposit emasnya dan tambang Tujuh Bukit dalam pengembangannya ini yaitu bisa bersifat deposit emas, dan tambang Tujuh Bukit ini adalah salah satu sumber daya mineral profitnya meningkat tertinggi di dunia. Jadi mengandung 28 juta ons emas dan 19 mineral pounds tembaga. Cukup tinggi juga ya.
di tambang 7 Bukit ini yang beroperasi didasarkan pada deposit oksida emas dan perak di dekat permukaan yang hingga Desember tahun 2018 mengandung mineral tersisa sekitar 2,25 juta ons emas dan 53 juta ons perak dan cadangan biji peraknya terkait dengan hal tersebut. Namun pada bulan Mei 2018, Merdeka secara efektif menguasai penuh pengendalian operasi proyek tambang waternya sehingga tahun 2018 tambang water menghasilkan 17,71 ton tembaga. Selain itu pada tahun November 2018 Merdeka membeli 66,7 saham proyek emas di Gorontalo. Pengembangan proyek emas di Gorontalo memberikan peluang penambangan emas dengan sumber daya terukur, terbentuk, dan tereka hingga 2,3 ons emas, 2.370.000 ons emas, sehingga perusahaan pertambangan Indonesia di kelas dunia, Merdeka memiliki pemegang saham terkemuka, yaitu dipegang oleh PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia. Dan ketika pemegang saham tersebut memiliki rekam jejak yang luar biasa kesuksesannya dan dapat mengidentifikasi dan mengembangkan diri serta mengoptimalkan beberapa perusahaan publik di Indonesia. Dan next di sini saya akan membahas mengenai modal saham. Modal saham di sini kita bisa lihat PT Merdeka Copper Gold Tbk dimiliki oleh saham terbesarnya yaitu dipegang oleh PT Saratoga Investama Sedaya Tbk sebesar 18,29%. Yang kita tahu PT Saratoga Investama yaitu dimiliki oleh Bapak Sandiaga Uno. Selanjutnya pemilik saham terbesar berikutnya yaitu dimiliki oleh PT Mitra Daya Mustika sebesar 12,87%. Yang kita tahu PT Mitra Daya Mustika ini adalah anak perusahaan dari PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. Selain itu juga saham ini dimiliki oleh Garibaldi Thohir sebesar 8,78%. Garibaldi Thohir sendiri adalah Bapak Boy Thohir pemiliknya. Dan selanjutnya tak lupa ketinggalan yaitu pastinya pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi pun memiliki kepemilikan atas saham tersebut sebesar 4,25%, dikarenakan emas ini atau daerah yang ditambang ini adalah ada dalam daerah wilayah Kabupaten Banyuwangi. Yang tadi sempat saya jelaskan di awal, yaitu yang terkenal terbesar di dunia itu di tambang 7 bukit penghasil emas dan perak yang terbesar, sehingga kepemerintahan Banyuwangi juga memiliki andil dalam kepemilikan saham tersebut. Selanjutnya ada kepemilikan saham yang cukup tinggi, yaitu dimiliki oleh masyarakat atau publik. Nah, di sini 49,10%. Nah, kalau di sini teman-teman semuanya ada yang menginvestasikan saham teman-teman semua, nah disinilah kepemilikan saham teman-teman semua ada di posisi di masyarakat dan publik yang sebesar 49,10%.
Oke, selanjutnya saya akan bahas mengenai aset. Pada posisi laporan keuangan yang pertama di sini yaitu posisi aset. Posisi aset di sini saya ambil pada laporan keuangan posisi Maret tahun 2022. Kebetulan laporan keuangan PT MDKA ini menggunakan mata uang dolar Amerika. Kita lihat pada posisi kas dan setara kas. Di posisi ini perusahaan memiliki arus kas sebesar 121 juta dolar. Jika kita lihat pada laporan arus kas perusahaan ini memiliki arus kas yang surplus untuk aktivitas operasinya yaitu sekitar 75 juta dolar dan melakukan investasi sebesar 57 juta dolar. Dan perusahaan ini memiliki persediaan sebesar 155 juta dolar. Dan salah satu aset terbesarnya yaitu ada di posisi bagian aset tidak lancar, ada di aset tetap dan properti pertambangan serta aset eksplorasi yang kalau kita total kurang lebih sekitar 479 juta dolar. Dan total aset per Maret tahun 2022 sebesar 1.339 juta dolar, yang sebenarnya angka ini naik dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 867 dolar. Kemudian kita lihat di posisi selanjutnya yaitu posisi liabilitas. Teman-teman dapat melihat juga perusahaan ini memiliki hutang bank, yaitu hutang pinjaman dan fasilitas kredit bank, hutang bank sebesar 9.706 juta dolar. Nah, angka ini kalau dibandingkan dengan posisi ekuitas, perusahaan ini memiliki debt equity to ratio sebesar 76%, yang jika aset MDK ini setiap tahun mengalami kenaikan pada tahun 2021 tadi sebesar 867 juta dolar, kemudian kenaikannya juga sangat signifikan di akhir tahun, maka di tahun 2022 ini asetnya naik sekitar kurang lebih 15%, yang kalau menurut asumsi saya aset ini sangat masuk akal, sangat memiliki rasio yang baik. Selanjutnya kita akan bahas mengenai posisi ekuitas. Posisi ekuitas di sini yang dibandingkan dengan periode sebelumnya, ekuitas di sini posisinya sangat naik, sekitar kurang lebih kenaikannya itu 13% kenaikan ekuitasnya. Kenaikan ekuitas ini sendiri bisa didasarkan dari perubahan perubahan penjualan sahamnya, yang ada beberapa pemilik saham terbesar melakukan melakukan pelepasan kepemilikan sahamnya pada perdagangan saham pada akhir pekan lalu, yaitu sebesar kurang lebih mayoritas sebesar 5%. Pada PT Saratoga Investama Tbk,
yang posisi kepemilikan sahamnya tadi sangat besar, sangat besar dibandingkan dengan posisi laporan keuangan, posisi ekuitas yang lainnya. Di sini PT Saratoga Investama Tbk menjadi sahamnya, kepemilikan sahamnya menjadi sekitar 16,89, dikarenakan menggunakan asumsi harga perdagangan pada minggu lalu yang ditutup dengan beberapa pemilik saham yang melepas harga sahamnya, yaitu PT Saragota dengan Pak Boy Thohir. Mereka sangat kompak untuk melakukan pelepasan saham ini, melakukan penjualannya, yang akhirnya mengakibatkan kepemilikannya turun menjadi 0,03%. Asumsi penutupan harga perdagangan pada minggu lalu itu, PT Saratoga diperkirakan memperoleh dana sebesar 30,5 triliun dari transaksi tersebut. Dan tidak hanya PT Saragosa, di sini PT Mitra Daya Mustika pun ikut melepas sahamnya sebesar 0,9 juta saham di hari yang sama. Dengan menggunakan asumsi pada penutupan saham di minggu lalu, yaitu memperoleh keuntungan sebesar 26,82 miliar. Sebagai informasi untuk perusahaan yang IPO seperti PT Mitra Daya Mustika merupakan perusahaan yang dimiliki oleh Bapak Winato Kartono melalui PT Provident Capital Indonesia. Pak Winato sendiri merupakan mantan dari pemilik Investment Banking City Group di Indonesia. Selanjutnya, Taipan Pertambangan RI yang juga menjabat sebagai komisaris perusahaan, yaitu Bapak Garibaldi Boy Thohir, juga ikut melepas kepemilikan sahamnya sebesar 3,72 juta saham pada PT Merdeka Copper Gold Tbk pada perdagangan akhir minggu lalu. Di transaksi tersebut, Pak Boy Thohir diperkirakan memiliki keuntungan sebesar 16,35 miliar. Sementara itu, seluruh total para pemegang saham utama di perusahaan tersebut telah kompak melego sahamnya sebesar 19,47 juta pada perdagangan tersebut, yang dengan ini estimasi nilai transaksinya berubah menjadi 85,61 miliar. Sebelumnya perusahaan tersebut sempat mengumumkan ada 2 aksi korporasi besar atau tidaknya, lama atau tidaknya, persetujuan dari pemegang saham terkait dengan pembelian kembali atau buyback saham perusahaan yang maksimal 0,5% senilai 600 miliar. Dan yang kedua, persetujuan pemegang saham untuk melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, yaitu PMT-HMETD, atau private placement dengan mengeluarkan maksimal sebesar 2,29 miliar lembar saham atau maksimal sekitar 10%. Nah, jika kita lihat di sini, beberapa para pemilik saham telah melepas sahamnya dikarenakan mereka sudah mendapatkan keuntungan dari penjualan dari saham tersebut yang angkanya juga lumayan signifikan. Jadi kalau kita lihat dari
kita lihat kembali dari laporan keuangan sebelumnya di arus kas dan di likuiditas, dapat diasumsikan menurut saya laporan keuangan pada perusahaan Merdeka Chopper Gold Tbk ini memiliki laporan keuangan yang cukup baik, sehingga tidak heran jika nilai lembar saham dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dan kalau kita lihat pada harga saham hari ini, PT Merdeka Chopper Gold Tbk sudah mencapai harga di 444.000 per lembar sahamnya. Jadi angka ini sudah cukup tinggi jika untuk diinvestasikan. Tapi kalau untuk teman-teman sekalian ingin menginvestasikan sahamnya dengan harga di kisaran 4.400 ini untuk PT Merdeka Chopper Gold, silakan. Tapi kalau menurut analisa saya, pada angka tersebut, jika kita ingin menginvestasikan saham kita, kepemilikan saham kita di PT MDK ini, nilainya sudah terlalu tinggi, cukup tinggi. Kalau untuk saya pribadi, saya akan mencari nilai lembar saham yang lebih kecil lagi dibandingkan dengan PT MDK. Sekian analisis saham dari saya. Semoga analisis saham dari saya ini bisa membantu teman-teman dalam menganalisis mengenai PT MDK ini. Terima kasih.